Jadi kita lanjutkan, topik berikutnya adalah kedalaman penelitian. Jadi pokok bahasan ini kita akan mendiskusikan perbedaan kedalaman kajian untuk program atau riset akademik di program sarjana, program magister, dan juga program doktoral. Nah, yang pertama sekali saya ingin menjelaskan khas dari engineering science. Nah, bagaimanapun pendidikan kita kan basisnya engineering. Nah, ini tujuan dari penjelasan ini bukan ingin membuat mengatakan topik ini tidak pas, topik ini tidak relevan dengan teknik, atau lebih spesifik tidak relevan dengan teknik industri, tidak dalam konteks itu. Tapi konteksnya adalah bagaimana kita mengangkat satu tema riset, kemudian mengemasnya dengan warna teknik yang lebih kuat. Itu poinnya. Jadi nggak perlu memulai berpikirnya itu ini cocok enggak ya untuk teknik, jangan begitu. Tapi dimulai dari memilih topik riset yang kita memang punya modal untuk bisa menyelesaikannya. Syarat kita melakukan riset itu kan kita yakin bisa menyelesaikannya gitu. Nah, bisa menyelesaikannya itu ya berarti punya modal pengetahuan kan terhadap topik itu. Jadi sederhananya gitu, jangan pernah melakukan riset yang kita sendiri nggak ngerti. Gitu. Itu aja poinnya. Perkara respon pasar ngeresponnya itu simple, umum, sudah banyak dilakukan, itu biasa saja karena challenge-nya kan memang kita ingin mencari novelty. Nah, novelty itu kan bukan dicari duluan ya, tapi kita berharap secepatnya bisa kita temukan. Apakah ketemu langsung ketika nulis bab 1, atau mungkin ketemunya ketika di bab 2, atau mungkin ketemunya ketika di bab 3, itu ketemunya mungkin di bab 4, kita kan nggak pernah tahu. Tapi kalau diawali novelty-nya apa dulu, gitu, ya resikonya jadi sangat lambat gitu ya. Nah, cara untuk kita memudahkan kita bekerja, tentu kita kan perlu banyak kosakata lah gitu ya. Kita perlu banyak amunisi ya supaya nanti kita bisa kemas itu. Jadi saya berasumsi kita sudah punya topik gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengemas topik ini supaya warna engineering-nya itu kuat. Itu aja poin pertama. Nah, supaya kita bisa mewarnai engineering-nya kuat, karena basis kita adalah teknik industri. Pertama kita kenali dulu apa ciri-ciri engineering science. Yang pertama, engineering science itu adalah cabang ilmu teknik yang fokus pada pengembangan dan pemahaman dasar prinsip-prinsip ilmiah yang mendasari berbagai teknologi dan aplikasi rekayasa. Hakikatnya di program pasca sarjana kita sedang menggali sainsnya dari engineering gitu. Jadi yang membedakan kita dengan vokasi di sisi sainsnya itu. Nah, makanya penelitian itu bisa saja temuannya itu tidak langsung bisa dipakai. Seperti ilustrasi cita-cita membuat pesawat ruang angkasa. Secara sains, kita mempelajari material dari pesawat. Secara sains, kita mempelajari karakteristik dari bahan bakarnya. Gitu. Tidak harus pesawatnya jadi. Gitu. Tapi kita tahu rumah besar penelitian kita itu masuk dalam rumah besar ingin merancang sebuah pesawat ruang angkasa. Maka material kita itu kalaupun kita temukan nggak bisa langsung dipakai. Kenapa? Karena rancangan pesawatnya aja belum ada.
Jadi nggak usah kecil hati ketika temuan kita itu tidak bisa langsung dipakai gitu. Tapi kita bisa buktikan temuan kita itu bermakna, kan itu yang paling penting. Kita akan katakan ini loh material yang paling cocok untuk misalnya untuk badan pesawat. Gitu. Kemudian kita uji menggunakan simulasi. Nah ini buktinya. Padahal pesawatnya belum ada, ya tidak apa-apa. Kan nggak harus menunggu pesawatnya ada dulu baru kita bisa uji. Kita kan bisa memilih banyak metode ya dalam metodologi kita itu bisa membuktikan penelitian kita itu bermakna. Itu satu hal gitu ya. Jadi nggak perlu isu besarnya gitu. Isu besarnya tadi ingin menemukan komponen-komponen biaya yang membentuk biaya kecelakaan kerja. Itu cita-cita besarnya. Proses untuk mencapai penemuan tadi, itu prosesnya kita tahu, secara ilmiah kita tahu prosesnya bertahap. Dan kita tahu di setiap tahap ada kemungkinan cita-cita besar kita itu fail, gagal. Kita tahu itu. Sehingga ketika kita sampai ke dalam setiap tahap, masih belum jelas juga, itu bukan berarti penelitian kita itu buruk, gitu. Bukan berarti penelitian kita itu tidak bermakna, tidak. Gitu. Selama kita selalu bisa buktikan, ini saya sudah temukan sesuatu ya dalam rangka yang besar, itu juga sudah dianggap selesai. Yang penting kan kita tahu milestone-nya kan, yang besar kita kan tahu. Itu yang biasa dikenal dengan istilah peta jalan penelitian itu kan gitu. Nah, kemudian engineering science seringkali menggunakan model matematik dan analisis teoritis untuk merancang dan menyelesaikan masalah teknik. Nah, ini melibatkan penggunaan persamaan matematika untuk memprediksi perilaku dari sebuah sistem teknik. Itu memang khas. Jadi cirinya kira-kira begini ya. Nanti saya jelaskan teknik industri dan manajemen industri supaya lebih clear. Teknik itu memang identik dengan matematika. Jadi bagaimana cara menyajikannya? Sering kita punya rancangan metodologi, katakanlah menggunakan teknik-teknik statistik. Ambil sampel, ngolah data. Ngolahnya pakai software. Tapi kita lupa menuliskan formula-formula dasar secara matematis di bab 2. Gitu. Software itu kan alat bantu hitung. Hakikatnya kan rumusnya ada. Nah itu dituliskan gitu. Sehingga orang tahu ini memang pekerjaan orang teknik gitu. Itu saja yang berbahaya, yang lebih berbahaya mengolah pakai software tapi tidak tahu pula prosedur manualnya. Itu ya justru fatal gitu. Tahu prosedur komputasi manualnya pun kita harus tahu juga bentuk umum persamaannya gitu. Itu harus diurai di dalam bab 2 gitu. Kalaupun menjadi begitu penting, dia minimal muncul juga di bab 3 untuk kita bercerita prosesnya itu. Jadi jangan sampai dihilangkan formula matematis itu, meskipun itu bukan karya kita ya, tapi kan teori yang kita pakai untuk bisa mempelajari perilaku sebuah sistem. Ini ciri berikutnya engineering science itu adalah mengabstraksi atau menyederhanakan masalah teknik yang kompleks menjadi konsep-konsep dasar yang dapat dipahami dan dianalisis dengan baik. Nah, ini ilustrasinya misalkan di dalam fenomena operation research. Ada problematika macam-macam, akhirnya bisa kita gambarkan dalam bentuk formula matematik kan. Itu seperti ilustrasi itu yang dimasukkan mengabstraksi dan menyederhanakan. Kemudian ciri-ciri engineering science itu adalah merancang solusi praktis untuk masalah teknik yang ada. Ini melibatkan aplikasi pengetahuan ilmiah untuk merancang sistem yang efisien dan aman. Jadi kata aman, gitu. Ini aksiologinya, gitu ya. Jadi nilai-nilai yang kita anut, gitu ya. Untuk memastikan kalau
rancangan kita digunakan itu tidak mencelakakan orang lain. Itu kan konsep aksiologi ya, tata nilai etika. Efisien ini bicara epistemologinya gitu. Kita mencari, menggali sebuah pengetahuan baru gitu, yang memang akan menghasilkan sistem yang lebih baik. Gitu. Nah intinya inilah ciri-ciri engineering science. Dominan cirinya itu ya banyak menggunakan persamaan matematik. Ini jangan ditafsirkan harus membuat rumus matematik, ya tidak. Misalnya sebagai contoh begini, kajiannya ergonomi. Terus matematiknya di mana? Nah, ergonominya kan menggunakan tool statistik. Proses pengujiannya memang harus diuji dan itu metodologinya standar statistik. Nah itu diungkap gitu. Kita mengujinya itu pakai alat ini. Gitu. Ininya itu ya persamaan matematik itu diilustrasikan sehingga orang tahu kekuatan risetnya ini memang di engineeringnya gitu. Karena disiplin ilmu lain nanti bisa berbeda. Nah itu poin pertama gitu yang perlu kita jadi concern kita gitu ya, sehingga ketika mengekspos topik-topik penelitian kita, itu cara kita mereport gitu ya. Reportnya itu membuat penelitian kita itu kelihatan warna engineeringnya gitu. Itu maksud saya menjelaskan ini gitu. Sehingga nanti waktu menyajikan proposal, menyajikan tesis, disertasi, itu bisa dikemas itu. Kemasan itu memang kemasan engineering. Kita lebih spesifik yang akan kita hadapi sehari-hari. Itu ada teknik industri, ada manajemen industri. Ya kita tidak sedang mempersoalkan kita itu teknik industri atau manajemen industri, nggak dalam konteks itu. Tapi secara keilmuan, nah ini perlu kita kenali gitu. Sehingga kalau kita itu basisnya teknik industri, kita akan kemas ya, yang sebenarnya ranah manajemen industri itu kita geser gitu menjadi kemasan teknik industri. Jadi sekali lagi poinnya adalah bagaimana kita bisa menyajikan riset kita sesuai dengan ciri khas teknik industri. Karena memang pendidikan kita kan pendidikan teknik industri. Ini hanya sebuah strategi saja, strategi kita untuk bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan orang lain lah gitu ya. Apakah penelitian kita itu cocok atau tidak? Gitu. Nah, dari sini kita bisa memulainya. Gitu. Jadi materi ini tujuan besarnya adalah membantu kita mengemas penelitian kita sesuai dengan warna program studi yang kita tekuni gitu. Teknik industri itu berfokus pada proses dan sistem produksi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam operasi industri. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses produksi, dalam produksi dan manufaktur. Manajemen industri itu fokusnya pada aspek manajerial dan organisasi. Jadi ontologinya itu, objeknya itu clear. Teknik industri itu di lantainya, lantai produksi, di administrasinya manajemen industri. Sederhananya gitu. Nah kita ambil case. Penelitiannya sistem manajemen K3. Ada kata manajemen. Loh, itu berarti manajemen industri gitu. Ya boleh-boleh saja ada yang mau klaim itu. Kita pun bisa klaim itu teknik industri. Kenapa? Karena nama sistem manajemen K3 itu nama baku standar. Di seluruh perusahaan ya pakai nama itu. Ya kita nggak boleh ubah gitu. Tetapi isi materinya itu kajian yang berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas. Itu kejadiannya di jasa, misalkan seperti itu. Maka kita definisikan di jasa itu sistem produksinya mana? Didefinisikan dulu. Jadi cara melihatnya itu cara melihat teknik industri.
Nanti kalau ada disiplin lain datang, dia punya cara lihat lain, itu semakin memperjelas bahwasannya kita beda gitu, cara melihatnya beda. Hasilnya dimungkinkan beda nggak? Ya dimungkinkan beda, dimungkinkan sama, kan nggak ada masalah. Justru yang sedang kita persoalkan kan, apakah kajian Anda ini teknik industri atau tidak? Kita kan menjawab itu. Nah sekarang kita datang ke rumah sakit, loh rumah sakit itu nggak manufaktur gitu. Nah sekarang kalau kita analogikan gitu, proses produksi di rumah sakit yang mana? Mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar. Intended sehat, unintended tidak sehat gitu. Atau wafat gitu. Nah selama proses produksinya itu, misalkan saya ambil kajian kan di dapur umumnya, di logistiknya gitu. Selama proses produksinya itu salah satunya adalah proses makanan tadi. Jadi udah clear itu. Kalau saya analogi, saya masuk ke pabrik. Pabrik itu mulai dari bahan baku sampai finish product. Saya mau ambil maintenance-nya. Ya kan tetap di wilayah lantai produksi. Nah itu yang didefinisikan dulu. Begitu. Karena wilayah fokus kajian itu pada proses dan pada sistem produksinya. Kalau manajemen pada aspek manajerial dan organisasi. Maka output kalau di manajemen itu perencanaan, pengorganisasian, ya fungsi-fungsi pokok lah ya, planning, organizing, controlling, directing. Gitu. Nah, kita lihat berikutnya, teknik industri hasilnya itu seringkali berupa rekomendasi perbaikan proses. Jadi maka kalau misalnya begini ya, misalkan kita mengkaji apa yang menyebabkan sumber-sumber penyebab kecelakaan kerja. Kalau kesimpulannya baru sampai sumber mana yang terbesar, itu belum engineering. Kita harus sampai minimal ke rekomendasi secara umum, meskipun kita tidak sampai kepada pembuktian bahwasannya rekomendasi kita itu pasti memperbaiki jumlah kecelakaan kerja. Tapi kita harus sampai kepada rekomendasinya. Nah itu dikaitkan dengan definisi teknik industri. Definisi teknik industri itu ada desain, improvement, instalasi. Jadi 3 unsur ini salah satunya diambil. Kita sedang membuat, kalau membuat dari tidak ada menjadi ada, itu didesain. Kalau di improvement, itu berangkat dari yang ada, maka redesign itu masuk wilayah improvement. Karena kita ingin memperbaiki, maka kita rancang ulang. Gitu. Tidak membuat yang sudah ada. Gitu. Kalau instalasi, itu makanya belajar manajemen proyek. Kenapa? Karena salah satu persoalan kita menginstal, gitu, kita mikirin, ini kalau saya ganti mesin, bagaimana caranya supaya tidak besar kerugiannya. Kasus replacement ya di ekonomi teknik. Itu kan saya atur. Saya jadwalin gitu. Sedemikian rupa sehingga tidak shutdown tuh pabrik total gitu. Kalau solusi gampangnya udah matikan pabrik, kita ganti dulu, nanti udah terpasang mesin, uji coba oke, baru produksi lagi. Kalau pakai cara itu biaya sangat besar. Nah, sana keinginannya saya ingin total biayanya murah. Tolong jadwalin gitu. Nah, manajemen proyek yang familiar di construction, di project-project, di sipil, kok bisa dibawa itu ke pabrik? Nah itu bagian dari inovasi gitu. Itu pola-pola pikirnya begitu. Karena khas kita itu perbaikan, perancangan gitu. Nah cuma setelah diimprove, setelah dibuat harus buktikan lebih baik gitu. Nah makanya muncul teknik-teknik disimulasikan karena itu membuat jadi lebih murah kan dalam konteks pengujiannya. Bahkan di sini kan sampai juga dimungkinkan implementasi. Ini kan bergantung dari, kalau dalam konteks riset ya bergantung dari kondisi kita kan itu. Waktunya, biayanya. Bagaimana dengan manajemen industri? Kalau manajemen industri itu bentuk-bentuknya umum strategi. Gitu. Jadi kritik saya, gitu, saya memang keberatan dalam konteks ontologi ya dan epistemologi teknik industri dalam konsep filsafatnya. Penelitian itu strategi marketing. Itu manajemen industri. Kalau teknik industri definisinya itu desain improvement gitu, dia harus bisa kasih warna dulu. Strategi pemasaran yang dimaksud di sini itu kait sistem produksinya yang mana gitu. Dia punya sistem yang mana gitu. Itu harus
di definisi dia harus tunjukkan. Setelah itu apa yang Anda rancang atau Anda sedang improve atau Anda sedang instalasi. Apa buktinya bahwasannya ini lebih baik gitu. Terserah mau kasih judul apa gitu. Kalau dia tidak bisa tunjukkan, dia itu bukan teknik industri, itu manajemen industri gitu. Jadi ciri-cirinya memang kata-katanya strategi itu, tapi bukan berarti kata strategi itu tidak bisa dipakai di kajian teknik industri, bukan tidak bisa dipakai. Kadang-kadang kan kita paksakan rancangan judulnya jadi rancangan strategi gitu. Sebenarnya strategi itu ya tidak bisa dirancang. Rancangan itu kan identik dengan fisik. Kalaupun intangible, SOP. Boleh dirancang. Kenapa? Karena ini ada aktivitas yang nanti berubah gara-gara rancangan ini. Tapi kalau strategi itu keputusan, sikap, gitu, manajerial manajerial proses itu. Oh kita harus jual, oh kita harus besarkan pasar. Itu baru sampai manajemen, manajerial. Jadi wilayahnya memang dia di non productionnya itu. Ibaratnya kalau masuk pabrik, ada di kantor pusatnya, kita di pabriknya, kira-kira gitu. Tapi proses dari pabrik mau ke kantor pusat itu masih wilayah abu-abu, orang teknik industri masih bisa masuk. Maka kadang-kadang aspek finansial itu dipertimbangkan oleh teknik industri. Misalnya contoh tadi, mempersoalkan biaya kecelakaan kerja. Itu wilayahnya di manajemen. Mungkin ketiganya ada di SDM. Lalu kenapa itu bisa teknik industri? Karena kita sedang mempersoalkan isu kecelakaan kerja di pabrik ini. Itu ada implikasi ke sana gitu. Nah, jadi saya mau rancang sebuah sistem manajemen K3 yang salah satu komponennya adalah biaya. Jadi kajian biaya, lu itu kan administrasi manajemen. Oh tidak, gitu. Justru mau merancang ini butuh ini, harus tahu dulu biayanya apa, baru nanti bisa diterjemahkan sumber resiko, aktivitasnya. Saya kaji dulu ini, besarnya yang di sana, nggak masalah. Gitu. Jadi orang membacanya memang seolah-olah itu manajemen, tapi begitu lihat puzzle-nya dia tahu, oh ini memang sebuah desain. Nah sama analogi tadi, mau buat rancangan pesawat antariksa, tapi yang dikaji itu materialnya. Lu Anda bukan sedang mau pesawat, tapi kajian material, benar gitu. Tapi material saya untuk pesawat gitu. Makanya kita bisa klaim saya bagian dari perancang pesawat angkasa gitu. Namanya judulnya harus dispesifikkan gitu. Makanya kadang-kadang di ujungnya kan kita buat besarnya kan, bla 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 untuk pesawat ruang angkasa kan jadi gitu. Misalnya perencanaan bla 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 untuk perbaikan apa kan gitu. Kita mau kasih tahu besarnya ini, tapi saya ambil yang kecilnya dulu gitu. Nah itu masih bisa engineering, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau udah besarnya ini strategi total gitu, ya nggak bisa dibuktikan ada improvement, ada desain, ada instalasi, ya itu memang udah ranahnya manajemen industri. Itu aja poinnya. Gitu. Nah, jadi cara mengemasnya itu usahakan di bab 2 ada rumus-rumusnya, sederhananya gitulah jadinya. Gitu. Karena kita mau tegas di engineering. Itu saja yang bisa membedakan. Sementara yang non engineering seperti manajemen itu kan deskripsi semua gitu. Kalau basisnya dia adalah sosial, basis sosial. Gitu. Dia nggak mau cerita, gitu. Nggak mau repot-repot gitu. Ya kok pakai aplikasi ya aplikasinya aja gitu. Asal muasal aplikasi itu ada dasar rumusnya. Bagi ilmu sosial dia nggak ada urusan. Yang dia urus itu apa impact dari segmentasi pasar nih. Gitu. Bagaimana untung nggak gitu, bagi perusahaan. Dia begitu saja tuh, nggak mau tahu toolsnya. Gitu. Kalau engineering memang ceritanya menciptakan tools supaya tajam nih Anda analisis. Nah, gini cara make toolsnya, kan itu pekerjaan kita. Yang berikutnya, teknik industri dan manajemen industri itu teknik industri mencakup berbagai aspek teknis dengan tujuan utama adalah mengidentifikasi, mengatasi masalah dalam operasi industri. Jadi operasionalnya yang jadi konsen di kita. Mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, optimasi sistem, merancang sistem. Kita ambil contoh misalnya gini, penentuan rute pengiriman barang. Ini manajemen atau teknik. Dua-duanya bisa masuk, nggak ada masalah. Kita bisa klaim teknik karena kita melihat penentuan atau optimisasi
rute pengiriman barang itu dalam konteks ya, meningkatkan efisiensi sistem rantai pasok kita. Di mana sistem rantai pasok kita terdiri dari ada vendornya, ada production-nya, ada distribusi, ada retail. Di dalamnya itu perlu meminimumkan total cost of supply chain. Salah satu komponen biayanya adalah biaya pengiriman. Salah satu aktivitas pengiriman adalah rute pengiriman. Nah, saya mau concern memperbaiki itu dulu. Tapi puzzle-nya sudah kelihatan. Sering kajian-kajian teknik industri, misalnya basisnya operasi riset, itu juga banyak dikerjakan di matematika. Apa bedanya? Matematika itu adalah ilmu dasar. Kontribusinya adalah teori. Gitu. Dia tidak peduli apakah rumus yang dia temukan, teori-teori, teorema yang dia temukan, itu benar-benar bermanfaat atau tidak, dia nggak peduli. Dia uji saja secara teori. Kalau teknik industri dipakai biaya lebih mahal, itu gagal itu model, nggak bisa dipakai. Yang harus dipakai yang menghasilkan biaya lebih murah. Jadi teknik industri, jadi teknik ya, termasuk teknik industri, salah satu apa ya yang selalu ditekan itu adalah alasan pemilihan metode dalam kita menyelesaikan masalah. Itu ditanya. Kenapa? Karena metode sebenarnya banyak, tapi dari sekian banyak itu banyak yang gagal. Nah, yang mendekati apa yang baik itu ini metodenya. Ini alasan kenapa saya pilih metode ini, kan gitu. Manajemen industri mencakup topik-topik seperti manajemen, strategi bisnis. Tujuannya apa? Memastikan operasi itu berjalan dengan lancar dan efisien. Mencakup pengambilan keputusan. Konteksnya mereka itu memang keputusan. Konteksnya. Termasuk juga manajemen industri bisa saja membahas di sisi di sisi lantai produksi. Tapi mereka tidak akan mampu dengan background yang bukan engineering ya, masuk ke wilayah misalnya penjadwalan produksi, itu nggak akan mampu. Karena memang nggak punya basic gitu ya. Jadi basic mereka itu kan basic perilaku keputusan. Yang berikutnya, cirinya itu teknik industri dan teknik industri adalah menggunakan alat-alat analisis dan teknik optimisasi matematis untuk mengembangkan model dan solusi yang berbasis data. Nah, ini memperkuat lah, bahasanya perlu formula matematis gitu ya. Kemudian manajemen industri sering menggunakan pendekatan manajerial, kalau manajemen ya, analisis data, penelitian pasar gitu, mengembangkan strategi gitu, mengukur kinerja, mengolah aspek-aspek manajemen organisasi. Nah, ini yang mengukur kinerja ini paling banyak ya, yang paling populer ya. Kalau di supply chain itu topik-topik pengukuran kinerja supply chain itu paling populer lah gitu ya. Isinya pun kalau dilihat itu hampir sama. Banyak papernya kalau dibaca itu hampir tidak ada formula tuh, formula matematik hampir tidak ada. Bukan berarti itu salah ya. Konteksnya ketika ini mau dipetakan masuk ke berat ke teknik atau beratnya ke manajemen industri, itu menjadi persoalan gitu ya. Menjadi persoalan ya. Kapan masuk asal usulnya di mana? Asal usulnya di manajemen industri. Kenapa? Karena cirinya itu dia manajerial untuk keputusan. Itu asalnya. Ketika asalnya itu mau saya tarik ke engineering, gitu, wilayahnya ada di mana? Wilayahnya saya harus bisa jelaskan ya, fenomena hubungan antara indikator kinerja itu dalam bentuk formula. Setelah itu apa? Setelah itu harus bisa dikonkretkan ya, bentuknya apa? Makanya di teknik industri itu diwujudkan dalam bentuk software, aplikasi, dibuat aplikasinya.
Nah, kemudian penelitian kalau sampai hanya pada rancangan tidak sampai softwarenya, apakah itu masuk kategori manajemen? Nah, balik lagi, kita kan sudah tahu puzzle-nya gitu ya. Namanya penelitian itu kan boleh saja dipotong-potong, disesuaikan dengan kondisi waktu, biaya yang tersedia. Jadi yang paling penting adalah gambar besarnya gitu. Hasil akhirnya, kalau itu memang merupakan potongan, gitu, jangan langsung kita nilai potongan itu adalah puzzle, ya bukan. Itu satu keping puzzle dari sebuah gambar besar. Memang saya potong sampai di situ gitu. Nah, yang saya maksud dia menjadi manajemen karena dia yang potongan kecil itulah puzzle dia. Nah, itu memang punya manajemen, tapi begitu dia itu potongan kecil, kalau disusun-susun jadi yang besar, nah itu sudah engineering. Jadi intinya penelitian itu buat gambaran besarnya dulu. Nah, gambaran besarnya itulah yang harus bisa memenuhi ciri-ciri keteknikan. Jadi aman kita dari sisi klaim isu linearitas lah gitu ya, isu macam-macam ya gitu. Yang kadang-kadang perdebatannya itu kan perdebatan filosofis itu. Jadi untuk bisa berargumentasi, cara kita mengemas seperti yang saya jelaskan. Jadi, tunjukkan konteks dari penelitian kita ini. Jangan sampai yang potongan kecil itu justru kita sebut yang puzzle besarnya. Kita jadi keliru waktu berargumentasi. Ya, sebelum sampai ke ininya itu contoh level kedalaman itu. Misalnya ada kajian ya supply chain di supply chain di konstruksi itu. Dari judul image orang itu sudah langsung dia ke sipil. Nah, begitu kita mau bawa ini ranah teknik industri, bagaimana cara berargumentasi? Maka definisikan dulu ciri dari teknik industri. Pertama, concernnya di operasi. Operasi apa? Operasi industri. Industri itu cirinya apa? Di sistem produksinya. Maka bayangkan kalau di pabrik sistem produksi, di lantai produksinya itu, kalau di konstruksi yang mana produksi? Ya gedung yang sedang dibangun itu. Inputnya material, inputnya orang, inputnya cara kerja, inputnya informasi, inputnya juga ada uang, outputnya apa? Gedung itu. Kalau kita mau ambil contoh, gedung itu kalau dipandang dalam ilmu tata letak, tipe layoutnya apa? Bisa langsung ditemukan, itu fixed position layout itu. Nah, ketemulah dia kalau mau mau dijustifikasi bahwasannya kajian itu masuk di ranah kajian teknik industri. Artinya teknik industri itu bisa berkontribusi di kajian itu. Itu yang maksud tadi cara kita memformulasi novelty-nya kan inovasi kan, membawa sesuatu yang tidak dikenali ke wilayah yang tidak dikenal itu kan, sehingga kita melakukan inovasi bisa dipasangkan ya di sana. Nah, setelah kita definisikan, baru kita bercerita. Gitu. Ceritanya apa? Teknik industri itu akan merancang. Apa yang dirancang? Saya akan rancang bagaimana pengelolaan aliran material itu, sehingga nanti biaya materialnya murah dan berdampak terhadap total biaya pembangunan proyek ini jadi murah dan tepat waktu. Nah, itulah yang kita akan rancang, nanti akan kita uji. Benar nggak biayanya lebih murah dengan rancangan kita itu? Nah, itu sudah teknik industri. Kenapa? Pertama, dia mendesain. Desain nanti konkret dalam bentuk apa? Ya prosedur gitu. Kalau mau beli barang gini caranya. Kita usulkan metode pemilihan vendornya. Kalau mau mendatangkan barang, begini caranya. Ada batch size-nya, order size-nya gitu kan. Kemudian ada jadwalnya. Cara menjadwal begini jadwalnya. Itu modelnya juga kan. Dan seterusnya. Kemudian kita uji, kita simulasikan. Misalnya metodologinya kita simulasikan. Kita uji gitu. Kalau pakai existing system, total biayanya sekian. Keterlambatannya cukup tinggi. Kemudian ada kemungkinan kualitas barangnya rusak ada sekian persen. Pakai metode kita itu lebih baik, biayanya lebih murah, ketepatan waktunya lebih tinggi. Itu berarti kita sudah membuktikan efisiensinya. Nah, itu pola pola teknik industri untuk masuk ke wilayah yang bukan pabrik. Jadi dicari padanannya itu dicari.
Kalau itu sistem produksinya mana? Oh, yang ini. Masuk ke construction. Kita masuk rumah sakit, didefinisikan sistem produksinya yang ini. Gitu. Dalam teknik industri, ini sistem produksinya. Maka cara mendesain atau cara mengimprove, cara menginstalasinya sesuai dengan keilmuan teknik industri, begini caranya. Orang lain bisa jadi berbeda caranya. Nah di sipil sibuk dengan kurva S misalnya. Oh, ini kontrolnya gitu. Kita kontrol itu bukan dari aktivitas saja gitu. Ada isu lain gitu. Nah kita berarti kan ada melakukan inovasi kan. Nah sehingga teknik industri itu awalnya basisnya manufaktur sudah mulai bergeser ke yang non manufaktur gitu. Kita masuk ke hotel. Nah sekarang saya mau pandang hotel itu sebagai ranah teknik industri. Yang mana sistem produksinya? Yang mana kita definisikan tamu masuk sampai tamu keluar. Prosesnya apa? Proses layanan di resepsionis, layanan kamar, kemudian layanan makanan. Lain-lain yang lain gitu kan, sampai dia keluar. Kemudian kita datang dengan isu maintenance, maintenance fasilitas yang ada di sana. Nah, begini cara menjadwalkan perbaikan dengan pendekatan preventive maintenance. Nah, itu udah teknik industri gitu. Jadi topik kita hotel. Orang manajemen perhotelan nggak akan berani masuk karena dia nggak familiar dengan judul itu. Gitu. Jadi kuncinya di mendefinisikan sistem produksinya. Nah setelah itu ya buktikan ada efisiensi, ada produktivitas. Gitu. Nah itu cara kita mengemas riset kita sehingga kekuatan engineeringnya itu menonjol. Jadi nggak usah khawatir gitu. Yang syarat untuk mengerjakan penelitian yang sukses ini ada dua. Yang pertama, pastikan kita menguasai metodenya dengan baik. Nggak apa-apa, nggak tahu di mana tempatnya. Jadi effort kita nanti mencari tempat penelitian. Karena metode itu udah kita kuasai, kita nggak perlu habis waktu untuk baca-baca lagi. Kita udah familiar. Nanti setengah mati kita cari lokasi penelitian. Alternatif kedua, kita punya tempat penelitian. Nah, tinggal memikirkan masalah apa yang ada di sana yang cocok untuk teknik industri. Nanti effort kita mempelajari metodenya. Tapi kalau metode nggak menguasai, tempat penelitian nggak jelas, ini luar biasa sulitnya, waktunya lama. Sudahlah dicari tempat, disetujui, belajar lagi gitu. Udah dua komponen yang harus kita kuasai. Itu akan memakan waktu yang lebih lama, sumber daya yang lebih banyak dibandingkan salah satu sudah kita kuasai. Misalnya tempat penelitian kita udah kuasai, dalam penelitian apapun data yang dibutuhkan, kita udah bisa dapat nih. Kita tinggal mikir apa metodenya kan. Itu kita dapat metodenya, butuh data ini datanya sudah ada kan. Jadi kalau salah satu saja tidak ada, ini butuh effort yang besar gitu. Nah, makanya dalam penelitian yang bagus itu, ada kalanya perguruan tinggi kan sudah kerjasama gitu dengan perusahaan. Itu kan artinya apa? Artinya mahasiswa tinggal mikir metode, datanya sudah ada tuh. Ini wajar aja cepat gitu. Tapi kalau satu saja kita nggak miliki, nah itu membutuhkan resource yang besar. Nah, sehingga langkah yang harus dilakukan adalah di-prepare. Gitu. Maka penelitian itu harus di-prepare. Usahakan salah satu itu kita kuasai. Gitu. Nah sering kalau di pasca sarjana ini, saya pun sering bertanya itu, seperti tadi saya tanya S1-nya apa tugas akhirnya itu. Itu maknanya kalau memang tidak punya objek gitu, ya sudah teruskan tugas akhir S1-nya karena kita sudah pegang metode gitu. Biar setengah mati cari objeknya. Daripada dua-dua gitu, setengah mati, belajar yang setengah mati, objek yang setengah mati. Nah paling nanti menambah sedikit, ya. Tapi basicnya kita kan udah kuat, ya, penguasaan metode. Itu salah satu kita mensiasati gitu. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, itu cara kita mengatasinya. Nah setelah itu kan bicara ibaratnya produk, kita bicara isinya. Nah setelah itu kita bicara kemasan. Yang dilihat orang itu enggak isi, kemasan. Nah maka lebih bagus berlama-lama mikirkan judul,
daripada berlama-lama memisinya. Isi itu sederhana, akibat judulnya bombastis, orang akan lebih appreciate. Karena judul itu kemasan kita. Banyak paper ditolak itu karena judul aja, standar judulnya. Dan judul itu butuh waktu lama mikirkan itu. Nggak apa-apa. Cuma lama dalam pengertian wajar gitu. Ini nggak apa-apa. Tapi memang all out di situ supaya certain industri ini kuat. Secara kebaruan orang langsung tahu ini ada sesuatu yang baru. Gitu. Redaksi judul itu kemasan kita. Sehebat apapun kontennya, kalau judulnya itu standar itu, orang nggak akan lihat itu hebat, tetapi itu dianggap biasa-biasa. Gitu. Karena kita buat judulnya juga biasa-biasa. Jadi hati-hati di sana. Ini hanya masalah kemasan. Kalau dalam keilmuan teknik industri itu yang penting jago mengemas, orang akan lihat kita punya perbedaan itu. Sama-sama produknya sama, dimanapun di pasar sama tuh. Tapi karena kemasan, mungkin posisi kita jadi lebih tinggi karena dianggap itu lebih higienis, itu kan lebih eksklusif, itu sah aja dia harganya mahal kan, sederhananya kan begitu. Jadi bermainnya kita di kemasan. Nah, kemasan itu main di judul gitu. Mau topiknya itu sudah jadul gitu, dianggap lama, paling banyak nggak apa-apa. Karena kita nggak mungkin pula mengganti topik. Pertimbangan tadi, saya menguasai betul metode di topik itu. Ya sudah, daripada geser ya, dari nol lagi, udahlah, saya main di situ. Nah, nanti all out di datanya dibuat bagus, dan judul dari penelitian itu. Ya, kalau nanti dalam konteks publikasi, itu lebih rumit lagi ya, mencari judul-judul yang pas gitu ya. Tantangan di sana. Nah, selanjutnya kita bicara tentang perbedaan kedalaman penelitian. Nah, ini untuk apa namanya, merefreshing lah, sehingga kita mulai kebayang gitu. Secara umum bisa saja orang berbeda ya, tapi saya kira-kira memformulasikan seperti ini. Untuk sarjana, tugas akhir skripsi itu fokusnya itu memang pemahaman dasar. Jadi penelitian tingkat sarjana di teknik industri biasanya bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep-konsep fundamental dalam disiplin ini. Karena dia dasar, dia tahu ada satu metode, dia pakai, yang kita kejar kan itu masalahnya apa, kenapa Anda pakai metode itu, terus hasilnya apa gitu. Jadi, karena memang pemahaman dasar. Ya ruang lingkupnya pasti jadi lebih terbatas. Ya karena kita sudah S2, kita sudah S3, kita akan melihatnya itu simpel gitu. Karena kita sudah S2, S3 gitu. Jadi tidak fair juga kalau kita menilainya itu dalam perspektif S2 gitu. Nggak fair gitu. Kenapa? Karena memang sarjana itu kan dia punya pengalaman ya. Memilih satu tools kemudian menerapkannya gitu. Jadi yang dimaksud pengalaman memilih tools itu berarti dia punya kemampuan mengidentifikasi masalah gitu. Ya sudah, nggak ada masalah. Di situ dia punya pengalaman menulis. Gitu. Kalau kita bandingkan kita sudah berkali-kali menulis, ya tentu tidak fair. Karena memang S1 itu adalah pemahaman dasar. Gitu. Dia menguasai konsep. Gitu. Jadi logiknya itu terbentuk. Dia bisa menjelaskan cara kerja satu metode dan kenapa dia pilih. Gitu. Artinya kan dia mampu membuat konteks. Gitu. Itu sudah bagus itu. Cirinya memang prosesnya itu pasti intensif itu bimbingannya. Bagaimana dengan tesis? Ya tentu dia lebih kompleks karena penelitian di tesis itu pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang dipilih dan melibatkan review literatur. Kalau S1 boleh pakai buku teks. Karena di buku teks itu dijelaskan cara menggunakan, atau bahasa lainnya contoh-contoh soalnya banyak gitu. Jadi dia bisa belajar pakai. Kalau tesis itu sudah bicara saintifik gitu. Perkembangan topik itu di dunia ini udah sampai di mana. Jadi kuncinya di literatur review. Nah, kadang-kadang di sistematika penulisan kalau S1 bab 2 itu landasan teori. Tapi
tesis S2 maupun S3 bab 2-nya itu tulisannya itu pasti tinjauan pustaka. Isinya kombinasi definisi, konsep-konsep, dan perkembangan penelitian. Itu wajib gitu. Kalau masih mau mempersoalkan definisi ya dipakai dulu landasan teori itu nggak apa-apa. Tapi literatur review itu sudah wajib. Karena akan menunjukkan tidak ada pengulangan gitu. Saya bawa gagasan baru gitu. Jadi S2 dan S3 itu hampir mirip hakikatnya. Mencari dan membuktikan hal baru. Kemudian penelitiannya terapan dalam pengertian terapan ini yang saya maksudkan tadi adalah membuat hal-hal yang sifatnya teoritis, konsep tadi, tapi wajib diuji. Ya karena mau cari sesuatu yang bermakna. Ini kan engineering ini kan ilmu terapan hakikatnya. Mau politeknik, mau enggak itu. Hakikatnya sama-sama terapan gitu. Proses pendidikannya yang berbeda. Kalau di vokasi lebih banyak mempraktekkan gitu, realitanya. Kalau di akademik lebih banyak menggali konsep-konsep teori yang layak untuk bisa dipakai gitu. Hanya beda metode pembelajarannya saja. Tapi hakikatnya harus sama-sama bisa diterapkan. Penelitian lebih berfokus pada aplikasi praktis dari konsep-konsep teknik yang berkontribusi pada solusi. Jadi membuat model, terus ditanya, ini bisa dipakai di mana? Ya kira-kira masalahnya begini begitu. Iya itu ada di mana? Ya memang belum ada di realitanya. Itu ranahnya basic science. Dia buat model-model berbagai macam rumus yang dia pun nggak tahu itu kapan bisa dipakai. Kalau engineering tuh harus real, yang hari ini ada masalahnya, atau masalah itu memang belum muncul, tapi akan muncul jika masalah ini dibiarkan. Gitu. Jadi memang solusi, dia menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah ada, makanya disebut engineering gitu. Kemandirian yang lebih besar ya, karena memang kalau S2 tentu mahasiswa memiliki tingkat kemandirian yang lebih besar gitu ya dibandingkan dengan S1 lah. Untuk tingkat doktoral. Sebenarnya doktoral dalam konteks teknik industri sangat mendalam dan cenderung berkontribusi pada pemahaman teoritis yang lebih dalam. Ini mungkin melibatkan pengembangan teori baru atau kontribusi signifikan pada penelitian yang ada. Nah, jadi ilustrasi kira-kira begini. Kalau kita menekuni satu aspek gitu ya, itu didalami contoh-contoh praktisnya dan dasar teorinya. Misalnya gitu, saya membuat formulasi lah, sederhana itu, pakai linear programming memang. Tapi ini model untuk menyelesaikan sebuah masalah yang baru, yang orang selama ini nggak tahu ada masalah. Dan kita menemukan masalah itu, karena novelty-nya di masalah, kita menemukan sesuatu yang baru, dan kita bisa selesaikan dengan linear programming. Maka sejarah linear programming, siapa yang menemukannya, bagaimana bentuk dasarnya, kemana saja bisa diaplikasikan, software yang digunakan selama ini dari dulu sampai hari ini apa-apa saja, itu harus tahu. Harus dikuasai secara mendalam gitu. Jadi wawasan kita harus luas. Itu bukti kita banyak baca. Penelitiannya sampai hari ini dari dulu sampai sekarang, bila perlu kita buat kategorisasi sendiri. Karena dia memang tuntutannya pemahaman teoritis. Itu S3. Akibatnya apa? Memang banyak rumus-rumus. Nah kita tidak perlu juga sampai repot pula menghasilkan rumus-rumus baru, ya nggak harus gitu. Karena kan tadi novelty-nya sudah kita temukan. Ciri berikutnya penelitiannya orisinal. Penelitiannya bersifat orisinal dan unik dengan merumuskan masalah penelitian yang kompleks, merancang metode penelitian yang tepat untuk menjawabnya. Kata kuncinya ya keaslian ini. Kemudian unik. Gitu. Unik artinya kan satu-satunya. Yang disebut unik itu satu-satunya. Jadi uniknya di mana gitu? Itu yang perlu kita jelaskan. Gitu. Kalau definisi unik itu satu-satunya. Kalau tesis nggak diminta unik, nggak diminta satu-satunya. Tapi pastikan belum pernah ada yang melakukan itu aja.
Contohnya misalnya begini, ada satu temuan anak S3, formula konsep sebuah model optimasi gitu, rantai pasok. Nah, model ini diterapkan di pulp and paper. Kemudian anak S2 make bulat-bulat, dia tes di sawit gitu. Nah, itu sudah tesis gitu. Tapi dia belum bisa kita sebut S3. Kenapa? Karena yang pertama sekali menemukan model itu, konsep dasar model itu di S3. Si tesis memodifikasi. Ini kalau di customize ke sawit, ini tinggal yang dimodif apanya ya. Tapi dia tidak ada sesuatu yang baru dari model itu. Yang barunya apa modif dia itu? Oh ini kalau ini harus seperti ini saya tambah ini sedikit. Gitu. Dan belum pernah ada yang menggunakan model itu di sawit. Gitu. Nah itu S2-nya sudah bisa. Gitu. Nah makanya kalau dibalik, itu ada istilah saya pohon riset pendidikan itu. Satu doktoral itu disupport 2-4 tesis. Satu tesis itu disupport oleh 2-4 skripsi. Jadi di skripsi tugas akhir itu main di datanya semua. Jadi puzzle besarnya dikerjakan anak doktoral. Macam-macam pengujian model-model dikerjakan oleh semua mahasiswa tesis. Mahasiswa tesis itu disuplai datanya oleh mahasiswa S1. Jadi anak S1 disuruh, kamu coba ngitung pakai ini ya, kamu coba ngitung pakai ini ya, kamu coba ngitung pakai ini ya, kamu coba ngitung pakai ini. Nanti hasil mereka kan anak S2 yang tahu membandingkan. Oh ini yang paling bagus, oh ini kurang bagus tapi ada kelebihan. Kemudian dia berpikir saya mau kombinasi lah yang dua ini. Datanya sudah lengkap gitu. Jadi pekerjaannya memang menjadi gotong royong gitu. Hakikatnya begitu, makanya bisa efisien dia risetnya. Kontribusi ilmiah kalau di doktoral itu diharapkan untuk diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang terkemuka dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan dalam bidang teknik industri. Memang syaratnya itu harus dipublikasikan karena ini bagian dari kita menguji bahwasannya unik gitu, belum pernah ada, orisinal belum pernah ada gitu. Itu saja sih. Membutuhkan pengakuan masyarakat luas. Benar enggak? Artinya kan kita mendeklarasikan kami sebagai negara merdeka gitu. Kemudian orang lihat, oh ya memang dia secara geografis tidak berada di negara manapun. Ya, sederhana kan gitu. Jadi unik. Nah ini juga demikian, itu bagian dari kita mendeklarasikan. Itu mengapa menjadi sebuah persyaratan ya, publikasi itu di dalam sistem manajemen mutu. Meskipun sekarang opsional sifatnya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ingin ditanyakan